Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Telah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, nikmat kesehatan, begitu juga nikmat kesempatan. Sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita dari rumah masing-masing menuju masjid yang dirahmati oleh Allah ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat sebagaimana yang difardukan. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala karunia dan nikmat dari Allah dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bertakwa di hadapan Allah, kita tergolong sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang insyaallah Allah masukkan ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada sayyidul anbiya'i wal mursalin khatamun nabiyyin. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani petunjuk daripada Rasulullah, kita tergolong sebagai umat Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita kali ini adalah marhaban ya Ramadan. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran surah ke-133 dan 134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yang artinya, bersegeralah kalian meraih ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, yang sanggup menahan amarah, yang biasa memaafkan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Ali Imran ayat 133-134. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan pada tahun 1445 Hijriah. Sungguh ini adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi orang-orang yang mengetahui rahasia di balik bulan Ramadan ini. Ketahuilah bahwa Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya diwajibkan puasa, yang bisa mengantarkan seorang muslim meraih derajat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Terjemah Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183. Di dalamnya bertabur berbagai pahala dan aneka keberkahan. Pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yughalliqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin." Yang artinya, sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya.
Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga Allah dibuka dan pintu-pintu neraka Allah ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Lebih dari itu, Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau 1000 bulan itu kita bagi dengan 12, maka didapatkan kurang lebih 83 tahun. Maka siapa yang beramal pada malam itu, maka samalah amal itu nilainya dengan 83 tahun usia daripada umat Muhammad SAW. Itulah malam Lailatul Qadar. Pada malam ini pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, pedoman hidup manusia yang menjadi sumber kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahri. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada saat Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa Lailatul Qadar itu? Ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Terjemah Quran surah Al-Qadar surah ke-97 ayat 1 sampai 3. Singkatnya, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah berlimpah. Karena itu selayaknya setiap muslim bergembira sekaligus menyiapkan diri sebaik mungkin setiap kali menyambut kedatangan Ramadan, tamu yang agung yang banyak sekali membawa keutamaan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puasa Ramadan adalah yang benar-benar dijalankan secara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariah akan menjadi perisai, yaitu benteng pelindung dari siksa api neraka. Rasulullah SAW bersabda, as-shaumu junnah minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Yang artinya puasa itu adalah merupakan perisai, benteng, pelindung dari azab neraka Allah, seperti bagaimana perisai atau tameng salah seorang dari kalian dalam peperangan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Puasa Ramadan juga bisa menjadi sarana penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang artinya, siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan hanya mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu, memasuki Ramadan kali ini kita berharap puasa kita benar-benar mewujudkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa sepenuhnya di hadapan Allah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun. Bagaimana puasa ini bertujuan agar menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang dimaksud dengan takwa? Imam At-Tabari sama menafsirkan Quran surah Al-Baqarah ayat 183 di atas, antara lain mengutip Imam Hasan yang mengatakan, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan atas diri mereka, sekaligus melaksanakan perkara apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Begitu kata Imam At-Tabari dalam kitab Jami' al-Bayan li Ta'wil Al-Quran juz 1 halaman 232 dan 233. Inilah takwa yang seharusnya melekat pada diri seorang muslim, sebagaimana Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal berkata, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun kamu berada. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa yang totalitas. Tidak hanya saat kita beribadah kita bertakwa, tetapi juga di luar ibadah. Tidak hanya menyangkut urusan pribadi, tapi juga menyangkut urusan umat Islam, mengamalkan seluruh syariatnya baik terkait akidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian dan akhlak, muamalah dalam ekonomi, politik, pendidikan, pemerintahan, sosial budaya dan lain-lain, maupun dalam sistem. Jika seseorang biasa melakukan sholat, melaksanakan puasa Ramadan, atau bahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, sementara ia masih biasa memakan riba, melakukan suap dan korupsi, mengabaikan urusan masyarakat, menzalimi rakyat, menolak penerapan syariat Islam yang kafah sebagai aspek semua dalam kehidupan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita perlu ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anna haja sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang artinya, sungguh inilah jalanku yang lurus, yaitu jalan Islam. Karena itu ikutilah jalan itu, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain hingga kalian tercerai-berai dari jalannya. Yang demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Terjemah Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 153.
Terakhir, jelas bahwa tak cukup dengan hanya puasa orang bisa meraih derajat takwa, tetapi bagaimana agar iman dan takwa itu totalitas, ketaatan kepada seluruh syariat Islam, itulah yang akan mengantarkan kita meraih derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sebagai pribadi, kita diatur dengan syariat Islam. Saat kita bersama masyarakat atau masyarakat kita diatur dengan syariat Islam. Saat kita jadi pemimpin, kita atur rakyat dengan syariat Islam. Islam secara kafah dalam seluruh sendi kehidupan. Itulah takwa yang sebenarnya. Jika tidak, kita patut bertanya, sudahkah kita bertakwa pada hari ini? Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu wal ghafurur rahim.